Urusan jodoh terkadang memang bisa jadi masalah, terutama bagi mereka yang sudah berusia matang. Karena itulah di beberapa daerah punya tradisi khusus dalam perjodohan untuk membuat anak-anak mereka mendapat jodoh dan bisa menikah. Tapi siapa sangka ada beberapa tradisi perjodohan justru dianggap unik dan aneh bagi sebagian besar orang. Dan kali ini kita bakalan bahas beberapa tradisi perjodohan unik dan aneh di dunia. Di Kamboja ada tradisi perjodohan unik yang dinamakan Love Hat atau gubuk cinta. Tradisi unik ini berasal dari suku Kreung, salah satu kelompok etnis minoritas yang tinggal di Provinsi Ratanakiri, Kamboja Timur Laut. Love Hat sendiri adalah sebuah gubuk kecil yang dibangun oleh para ayah untuk anak perempuan mereka yang sudah beranjak dewasa, biasanya sekitar usia 13 hingga 15 tahun. Gubuk ini dibangun terpisah dari rumah keluarga utama dan berfungsi sebagai tempat bagi gadis-gadis untuk menjalin hubungan dan berinteraksi secara privat dengan para pemuda. Tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk memberikan kebebasan dan kemandirian bagi para gadis dalam memilih pasangan hidupnya. Suku Kreung percaya bahwa dengan memberikan ruang pribadi ini, seorang gadis dapat benar-benar mengenal karakter, kejujuran, dan kesesuaian calon suaminya sebelum memutuskan untuk menikah. Di dalam gubuk ini, gadis-gadis bebas mengundang dan menghabiskan waktu bersama para pemuda yang ingin menjadi pasangannya. Mereka bisa menguji kecocokan, berkomunikasi, dan bahkan berhubungan intim. Tradisi ini dianggap sebagai bentuk pemberdayaan perempuan. Para gadis memiliki kendali penuh atas siapa yang boleh masuk ke gubuk mereka dan kapan hubungan itu berakhir. Jika seorang gadis merasa tidak cocok dengan seorang pemuda, dia memiliki hak untuk mengusirnya. Meskipun dianggap kontroversial oleh banyak budaya modern, suku Kreung memiliki pandangan yang sangat terbuka dan pragmatis mengenai seksualitas. Kandet Ompa adalah tradisi mencari jodoh unik yang berasal dari daerah Tolandona, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Tradisi ini biasanya digelar setelah perayaan Idul Fitri dan merupakan bagian dari ritual utama dalam tradisi yang lebih besar, yaitu Pakande Kanda. Tradisi ini melibatkan para gadis lajang yang mengenakan pakaian adat tradisional Buton. Mereka bertugas menjaga nampan-nampan besar berisi makanan khas Buton. Para pria yang datang, baik dari desa setempat maupun dari luar, akan memilih untuk duduk di depan salah satu gadis penjaga nampan. Selama ritual ini, para gadis akan menyuapi para pria dengan makanan yang sudah disiapkan. Sambil menyuapi dan makan, mereka berinteraksi, mengobrol, dan saling mengenal satu sama lain. Ritual ini diiringi alunan musik tradisional Buton, menciptakan suasana yang akrab dan santai. Melalui interaksi yang terjadi, mereka bisa melihat kecocokan, kepribadian, dan nilai-nilai satu sama lain. Ini menjadi kesempatan berharga untuk menjalin hubungan yang bisa berlanjut ke jenjang pernikahan. Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal dalam memfasilitasi pertemuan antara pria dan wanita dengan cara yang terhormat dan didukung oleh komunitas. Ada sebuah tradisi cari jodoh unik yang bernama Tarian Emai Dayibu. Tradisi ini dalam riwayatnya biasa dilakukan oleh suku Mei yang berasal dari wilayah Paniai, Papua Tengah, yang akan membangun sebuah rumah dari bambu dan kayu. Dalam teknisnya, Tarian Emai Dayibu ini akan membuat para lelaki dan perempuan menari di dalam rumah tersebut. Pada setiap tariannya, mereka akan mencoba untuk saling menarik perhatian lawan jenisnya sampai menemukan pilihan hati. Apabila ada yang mendapatkan jodoh dalam tarian Emai Dayibu, maka pimpinan akan berbicara dengan pihak perempuan untuk mengambil kesepakatan bersama terkait hari penyerahan atau pembayaran mas kawin.
Kamomose adalah sebuah tradisi unik yang berasal dari Kabupaten Kamomose, diartikan sebagai tradisi di mana para gadis yang menginjak usia remaja duduk berjejer secara teratur untuk diperkenalkan kepada para pemuda. Pada dasarnya, Kamomose adalah tradisi mencari jodoh dan merupakan salah satu warisan budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Tradisi ini diikuti oleh para gadis yang belum menikah yang mengenakan pakaian adat khas Buton. Para gadis duduk berjejer rapi menghadap sebuah wadah atau baskom yang di dalamnya terdapat lilin yang menyala. Para pemuda yang tertarik akan melempar kacang ke dalam baskom yang dibawa oleh gadis yang mereka sukai. Jika seorang gadis memberikan respons positif terhadap pemuda yang melemparkan kacang, maka pemuda tersebut akan memberitahu keluarganya untuk melanjutkan prosesi lamaran. Selain itu, ada juga kepercayaan bahwa pemuda yang berhasil memadamkan lilin di baskom adalah jodoh bagi gadis tersebut. Gondang Naposo adalah salah satu tradisi unik masyarakat Batak Toba yang sudah ada sejak zaman nenek moyang. Secara harfiah, kata gondang merujuk pada alat musik tradisional Batak atau acara ritual yang melibatkan musik, sementara Naposo berarti muda-mudi yang belum menikah. Jadi, Gondang Naposo adalah sebuah ritual atau pesta budaya yang secara khusus diperuntukkan bagi para muda-mudi Batak Toba sebagai ajang untuk saling mengenal dan menjalin silaturahmi. Tradisi ini seringkali dikemas dalam bentuk festival yang melibatkan tarian tortor dan musik khas Batak. Pada awalnya, tujuan utama dari Gondang Naposo adalah sebagai sarana bagi muda-mudi untuk mencari jodoh. Para orang tua di desa menggagas acara ini untuk memfasilitasi anak-anak mereka yang belum menikah agar bisa bertemu dan berinteraksi. Pelaksanaannya biasanya dilakukan setelah panen raya atau saat bulan purnama. Acara ini berlangsung selama beberapa hari dan melibatkan berbagai kegiatan. Para muda-mudi akan menari tortor dan saat itulah mereka bisa saling melirik dan berinteraksi. Dalam tradisi aslinya, setelah tarian, jika ada yang merasa cocok, mereka akan berbisik-bisik untuk saling menjajaki dan berkenalan lebih lanjut. Acara ini tidak hanya urusan anak muda, tetapi juga melibatkan peran aktif orang tua. Mereka memberikan restu dan mengawasi jalannya acara agar tetap dalam koridor adat dan kesopanan. Itu tadi beberapa tradisi perjodohan unik dan aneh di dunia. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.